warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya tugas semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semua ya. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu maunya itu kita cek kerapian terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Coba Anda rumuskan mejanya terlebih dahulu. Yang belakang itu patokan yang depan, lalu yang depan itu patokan sebelah kanan. Luruskan semuanya. Lalu coba perhatikan sampahnya Anda. Ada nggak sampah dekatnya? Nggak ada ya? Oke, udah bersih semuanya. Baiklah, untuk yang kelas, silakan diisi kelasnya. Dengarin aksennya dulu ya, nama yang terpanggil itu harap menyambut. Abdi Kurnia, Adinda Adelia, Alia Jamila, Alia Lavali, Arifandi, Arista Widya, Artifa, Aslamia, Ailana Syifa, Ayu Ratnasari, Bayu mana? Tanpa keterangan. Claudia, Fadil Muzadi, Fatir, Ica, Gesya, Ibra, Lediza, Lutfiana, Muhammad Alif, Muhammad Fatir, Makario, Marvel, Naifa, hadir Bu. Rehan, Renita, Salva Evelia, Salsabila, Taskia, Tania Manisa, Riyuliarti, Wanto, Zakia, Zawiluda. Oke, berarti satu tanpa keterangan Gayu ya. Nah, anak ibu semuanya, minggu lalu itu kita udah belajar kan terkait perubahan lingkungan. Ada yang masih ingat nggak apa yang kita bahas minggu kemarin? Macam-macam pencemaran lingkungan. Apa aja pencemaran lingkungannya? Ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara. Oke, bagus, semuanya masih ingat ya. Lalu apa aja macam-macam polutan? Kan ada tiga kemarin tuh. Yang berbentuk fisik, kimia, biologi. Contohnya apa? Satu aja. Kalau yang fisik itu wujudnya kemarin kata Ibu. Iya. Contohnya seperti sampah plastik, sampah botol kaca. Kalau yang kimia? kayak limbah, Ya, zat-zat kimia. rokok, itu kimia ya. Ya. Kalau yang biologi? Biologi. Apa kemarin? Virus. Ya. Virus sama ganggang dan juga bakteri. Nah, jadi hari ini itu kita membahas lebih lanjutnya terkait aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Kemarin kan kita udah bahas tuh kalau lingkungan itu dapat berubah disebabkan oleh dua faktor kan, ada faktor alam, ada faktor manusia.
Jadi hari ini kita bahas lebih dalam terkait aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, coba Anda Ibu bayangkan apa sih bentuk atau contoh kebiasaan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan itu contoh kebiasaan dari manusia kan? Ya. Nah, apakah kebiasaan tersebut itu dampaknya selalu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ada juga nggak? Ada nggak dampak positifnya? Apa contohnya juga? Kalau ada. Nah, misalnya kalau dampak positif itu contohnya kan penebang hutan kan. Penebang hutan itu kan biasanya untuk kebutuhan lahan kan, seperti pembangunan. Nah, kalau hutan itu dijadikan pembangunan, biasanya dampak positifnya itu kita lebih mudah untuk mencari lowongan pekerjaan, ya kan? Ya. Kalau ada pembangunan tuh berarti butuh kan tenaga kerja di sana. Butuh. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mengapa kita itu penting mempelajari aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Karena perlu Anda Ibu ketahui, setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak pada lingkungan, baik nanti itu dampak positif ataupun dampak negatifnya. Dan jadi kita sebagai manusia itu memiliki peran yang besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, jika kita itu bisa menjadi penyebab dari perubahan lingkungan, maka kita itu juga harus bisa menjadi salah satu bagian dari solusinya. Contohnya apa? Itu mulai dari hal yang sederhana, bisa seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, lalu menghemat energi. Nah gitu. Jadi semua perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, mari sama-sama kita itu menjadi manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang topik kita itu aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Sebelumnya akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran. Nah, nanti Anda Ibu itu mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan dengan baik. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan teknis pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita menggunakan model discovery learning, nanti juga akan menggunakan kelompok, yaitu 6 kelompok kayak kemarin ya. Lalu untuk penilaiannya juga ada penilaian sikap, contohnya sikap Ananda selama proses pembelajaran pada hari ini. Lalu penilaian keterampilan, contohnya itu partisipasi, dan juga kalau penilaian kognitif itu berdasarkan KKPD. Dan nanti pas pertemuan terakhir dari bab ini kita akan mengadakan yang namanya itu post-test. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum mulai atau masuk materi, silakan Anda Ibu tonton video berikut ya.
Oke, itu ya videonya terkait alih fungsikan yang 20 hektar, 20 juta hektar dialih fungsikan. Oke, Ananda Ibu semuanya, berdasarkan video yang telah Ananda Ibu tonton, siapa di sini yang bisa merumuskan pertanyaan terkait video tersebut? Oke, Claudia. Apa tujuan dari deforestasi hutan? Ada lagi? Ya, Liza. Mengapa pemerintah menggunakan 27 juta katanya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Claudia sama Liza? Ya, Fatir, silakan. Pertanyaan dari siapa tuh? Pertanyaan dari mau jawab pertanyaan siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Berdiri, berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Apa tujuan dari deforestasi? Deforestasi adalah penebangan hutan dan kegunaannya adalah membangun infrastruktur atau bagi kebutuhan pribadi untuk pemerintah seperti membangun perusahaan atau industri. Oke. Tujuan dari deforestasi kalau berdasarkan video itu untuk membangun infrastruktur ya, untuk kepentingan pemerintahan katanya, dia butuh lahan. Oke, pertanyaan dari Liza siapa yang bisa jawab? Oke, Gibra, silakan berdiri. Ya, berdiri. Jawab. Kenapa masyarakat menggunakan 20 juta tanah? Karena pembangunan perusahaan Karena untuk membangun proyek yang besar itu butuh lahan yang besar gitu. Oke, bisa. Jawabannya tadi dulu hapus untuk teman-temannya. Nah gini, tadi katanya dari video itu kalau 2 juta saja dia itu udah menyebabkan emisi gas rumah kaca, katanya kan, apalagi 27 juta. Makanya kalau proyek ini terjadi, maka di Indonesia itu akan terjadi emisi gas secara besar-besaran, itu perdana pada tahun ini berarti. Nah, jadi kalau untuk deforestasi itu biasanya digunakan untuk kebutuhan lahan kah atau pembangunan kah. Nah, jadi biasanya itu deforestasi itu termasuk salah satu pencemaran lingkungan. Itu aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Salah satu contohnya yang tadi deforestasi ya, penebangan hutan secara besar-besaran. Nah, sekarang kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Silakan Ananda Ibu duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagi kemarin. Ayo segera. Duduk sesuai kelompok yang telah dibagi.
Oke, ini kelompok berapa? Kelompok yang Wiyati. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau paham? Paham. Oke, kelompoknya si Dida. Gimana Dida? Kelompok ini Naifa. Sudah selesai Naifa. Sedikit lagi. Kelompok Wanto gimana? Lagi kerja kan? Ya, Bu. Oke. Kelompok yang Kodia. Ya. Udah banyak. Oke, udah selesai semuanya. Dikit lagi. Lagi dulu. Jadi nilainya ada 70-an. Untuk mencarinya itu boleh memakai
sama dan juga tambahan buku ya. Ya, Bu. Oke, karena keterbatasan waktu untuk waktu diskusinya itu udah habis. Kelompok yang mau tampil kelompok siapa? Kelompok Adinda. Kelompok berapa Adinda? Kelompok 3 udah siap ya? Udah. Oke, silakan kelompok 3 tampil. Satu jadi presenter atau moderatornya ya. Dan yang lain itu nggak ada lagi yang diskusi. Silakan perhatikan temannya yang tampil. Ayo, kelompok 3. Menghadap ke depan semua. Kita tunggu bantuannya Liza. Ada ke depan dulu. Nggak ada lagi yang diskusi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD perubahan lingkungan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Adinda Adelia, saya Aisyah Kalisa, saya dari pertama akan dibacakan oleh Anissa. Yang lain disimak ya. Sejak 2006 terjadi hujan anak tidak sehat lingkungannya rendah dan merusak tanaman, menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat. Kegiatan itu sendiri terhambat guna lapangan sehingga lapangan pekerjaan bekerja. Lalu saya akan memberikan kepada aktivitas pertama menikah. Dampaknya karena memiliki besar waktu itu bertanya berlampu menjual sama pekerjaan banjir sampai ke di kampung sampai ke nasional bangsa hingga kondisi yang marah. Lalu selanjutnya aktivitas ekonomi kemudian aktivitas kemudian nomor lapor dan menggunakan kendaraan bermotor. Nama yang ditentukan yaitu nomor 11 terkena penyakit pengeluaran biaya medis yang diberikan untuk pengobatan dan perawatan penyakit. Kemudian aktivitas pengeluaran laut dan dampak yang ditimbulkan oleh ada ikan maka juga menimbang mencoba nelayan yang berbeda jauh dari dan itu sudah ada tentang keragaman dari masyarakat ikan mati yang didapat dari negara yang kemudian akan saya berikan kepada kita.
target atau pembuangan sampah jangkar. Lingkungan semakin tercemar karena penumpukan sampah yang meluas, menyebabkan banjiran pencemaran air sungai. Pengaruhnya makin udara, banjiran Sekian hasil analisis kami dari artikel-artikel yang diberikan. Apakah dari teman-teman kalian ada yang memberikan kritik dan saran? Silakan Pak. Kemudian saya pemerintah untuk kelompok dan kelompok lima ini mengkritik pemerintah. Yang pertama, ternyata tidak memahami materi atau tidak menguasai materi karena terfokus kepada catatannya, tidak terfokus pada audien dan suaranya lalu pulang. Terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada presentasi kami kali ini. Untuk kedepannya kami akan mengoptimalkan presentasi kami. Terima kasih kepada Nekta. Ya, sama-sama. Langkah sesi berikutnya. Ya. Selanjutnya kami akan membuka sesi menambah jawaban. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang akan menambahkan jawaban kepada materi kami? Ya, silakan. Ini boleh. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2 yang menambahkan jawaban. Pada artikel kelima itu ada aktivitas yang yaitu adalah pembatasan plastik sekali pakai di sejumlah daerah, yang mana dampaknya adalah membuat sampah yang dibawa ke TPA semakin berkurang. Lalu ada penambahan dampak yang ditimbulkan dari artikel ketiga, yaitu adalah berdampak pada kehidupan. Terima kasih kepada keluarga lingkungan yang telah memberikan penambahan jawaban kepada penyelidikan ini. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Iya, Wanto. Gak baju. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan memberikan penambahan jawaban atau memberikan tambahan, yaitu pada artikel keempat, yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu ada banyak, yaitu ada 8. Pertama, aktivitas industri tambang mineral, nikel, dan PLTU. 2, pencemaran di lingkungan. 3, investasi skala besar yang dilakukan oleh pemerintah pada proyek infrastruktur dan industri pariwisata. 5, ekspansi industri pertambangan nikel dan gelembung kelapa sawit. 6, aktivitas industri ekstraktif. Dan dampaknya itu juga yang pertama, ribuan nelayan di Pulau Rote hilang dari mata pencarian, seluruh laut mati, laut tercemar, usaha di Bali, NTB, dan Indonesia dilakukan oleh ekspansi proyek infrastruktur dan pariwisata. Apakah masih ada kalian yang ingin memberikan pendapat jawaban? Tidak. Yaudah, tutup aja lagi. Terima kasih atas keikutsertaan dari teman-teman sekalian pada presentasi kali ini. Dengan berakhirnya sesi penambahan jawaban ini, sini pula kami akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah presentasi dari kelompok Adinda itu kelompok 3 dan juga hasil diskusi yang telah kita bahas, siapa di sini yang bisa menyimpulkan terkait hasil diskusi pada hari ini? Ya, Claudia lagi. Oke, silakan Claudia. Saya Claudia akan mengumpulkan hasil dari kelompok kita ini. Mana pada artikel pertama ada Indonesia program menggunakan air dari semua lingkungan, lalu dampak industri yang sudah berfungsi penggunaan lahan. Dampaknya adalah menyebabkan jalan rantau, dan jalan kulit, warga kehilangan pekerjaan, pencemaran lingkungan, dan musik. Lalu artikel kedua ada aktivitas industri adalah perusahaan menciptakan kawasan industri besar di daerah alami. Lalu kedua, pemerintahan dan perusahaan merelokasi desa masyarakat
kawasan. Dampaknya adalah banjir titik waktu, air di sungai warga menjadi coklat, debu muncul kultivasi di kampung, kelangkaan antar warga dan kebijakan. Yang pada artikel 3 ada kontribusinya adalah industri dan pembangkit listrik tenaga batubara yang berdampak terhadap turunnya polusi udara di Jakarta. Yang kedua, polusi dari kendaraan bermotor. Dampaknya adalah yang Oke. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi hari ini, juga kepada peserta didik lainnya yang sudah partisipasi. Dan sedikit akan Ibu berikan penguatan. Kita hari ini kan bahas aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, selain dari artikel yang telah didiskusikan, itu ada beberapa aktivitas lainnya. Yang pertama itu perpindahan penduduk. Istilah lainnya itu urbanisasi ya. Nah, perpindahan penduduk itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena perpindahan penduduk itu mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi padat. Nah, coba Anda itu bayangkan, jika satu penduduk itu padat, maka dia membutuhkan pemukiman yang sangat luas kan? Ya. Nah, tetapi di daerah perkotaan itu biasanya pemukiman yang luas itu kurang. Jadi nanti akan muncul pemukiman yang kumuh kayak orang-orang yang tinggal di dekat jembatan, yang kekurangan tempat tinggal kan. Nah, jadi karena lingkungan kumuh tersebut itu nanti akan mengganggu keseimbangan ekosistem karena adanya pencemaran lingkungan. Nah, jadi perpindahan penduduk itu juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Yang kedua ini yang kita bahas tadi dari video ini juga udah dibahas ya. Deforestasi itu penebangan hutan secara besar-besaran. Akibatnya apa? Nanti habitat dari tumbuhan dan hewan itu akan hilang. Lalu juga mengurangi cadangan air serta menyebabkan perubahan iklim. Nah, biasanya orang itu melakukan deforestasi itu biasanya untuk kebutuhan kayu atau kebutuhan lahan dan juga nanti itu sebagai pembangunan infrastruktur. Nah, jadi deforestasi itu kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang ketiga ada pencemaran udara. Ternyata pencemaran udara juga merupakan aktivitas manusia. Contohnya dari asap pabrikan, juga dari transportasi itu nanti akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, apa dampaknya? Salah satunya itu terjadi perubahan iklim global serta kalau terjadi pencemaran udara itu berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya apa? Apa contohnya? Masalah kesehatan yang akibat pencemaran udara. Sesak nafas, asma. Oh iya, batuk bisa juga. Yang keempat itu penggunaan bahan kimia berlebihan. Nah, penggunaan seperti pupuk atau pestisida itu jika berlebihan dapat merusak kesuburan tanah dan juga nanti mengganggu keanekaragaman hayati. Jadi nggak boleh sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Ya. Nah, yang terakhir itu ada overfishing namanya, pemancingan yang berlebihan. Nah, overfishing itu suatu bentuk penangkapan ikan dalam skala yang besar. Nah, nanti dampaknya itu dampak nyata, populasi ikan akan menurun kan karena udah habis ditangkap. Dan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu apa? Kira-kira? Kalau ikan udah ditangkap banyak, terus apa dampaknya bagi masyarakat? Nanti mata pencaharian yang berkaitan dengan laut itu adalah jika ada lagi yang ditangkap, berarti mata pencaharian nanti terhalang atau terhambat, ya kan? Ya. Nah, untuk aktivitas lainnya bisa disimak video yang Ibu berikan. Setiap hari kita dapat menghasilkan sampah. Namun apabila sampah tersebut tidak diolah, maka akan menjadi sampah terbentuk. Dan untuk sadar akan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia karena dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Yang kedua, mencemari udara. Kamu mungkin sering melihat sebuah pemandangan penduduk besar yang mengeluarkan asap dari cerobong-cerobong
polusi di lingkungan sekitar dan motor udara bumi. Udara akan mulai berbau dan tidak sekedar untuk hidup oleh manusia dan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mengotori sungai. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian pernah membuang sampah di sungai. Sungai akan menjadi kotor dan juga tidak indah lagi untuk dipandang. Sungai yang sudah tercemar kotoran itu dapat menimbulkan masalah terhadap ekosistem di dalamnya. Orang-orang yang membuang sampah ke sungai juga ikut andil dalam membuat air kita menjadi kotor. Dengan membuang sampah ke sungai akan memiliki dampak yang cukup besar, salah satunya menimbulkan bencana banjir yang dapat merugikan kehidupan. Yang terakhir, memburu hewan-hewan langka. Demi kepentingan manusia, terkadang hewan-hewan tertentu benar diburu secara liar. Hal ini dapat menyebabkan beberapa jenis hewan berburu langka maka dapat menjadi punah. Berikut ini beberapa hewan yang diburu liar oleh manusia dan terancam punah. 1. Panda yang lucu. Panda yang berkarisma itu merupakan salah satu hewan yang paling populer. Sayangnya, saat ini panda sudah semakin langka. Panda dapat ditemukan di Cina. Dan saat ini di seluruh dunia jumlahnya sudah semakin sedikit dan tidak lagi dari 1.600 ekor. 2. Harimau yang gagah. Harimau adalah hewan yang sangat gagah. Kulitnya sangat mudah untuk dilihat. Oleh karena itu, harimau banyak diburu oleh manusia. Dan akhirnya, harimau sekarang menjadi salah satu hewan yang tergolong langka. 3. Paus sang raksasa. Paus sering diburu oleh manusia karena dagingnya dapat dimakan. Selain itu, minyaknya juga digunakan untuk industri kosmetik. Hal ini membuat paus menjadi salah satu hewan langka yang terdapat di bumi. 4. Penyu si hewan kuno. Penyu telah menjelajah samudra selama lebih dari 100 juta tahun. Karena dagingnya yang enak, telurnya yang juga dapat dimakan dan cangkangnya yang bagus, penyu dapat diburu oleh manusia. Akibatnya, sekarang penyu menjadi hewan yang langka. Oke guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, nah itu contoh aktivitas lain ya yang selain ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing Anda. Oke, udah. Mungkin ada ibu-ibu udah bosan ya, udah bosan belajar. Mau ice breaking nggak? Ayo mau diri. Nah, ice breaking kita kali ini, silakan Anda taruh meja. Taruh pena di tengah-tengah meja. Dia berpasangan ya. Cewek sama cewek. Oke, ayo cepat. Siapa pasangannya buat dia? Pena ini. Oke, yang pertama untuk aturannya, jika ibu bilang bu berarti jatuh meja. Bu berarti jatuh meja sekali. Kalau ibu bilang kue berarti tepuk tangan. Kalau ibu bilang kue, ambil pena. Siapa yang paling cepat ambil pena? Ya dia menang. Kalau yang kalah, nanti hukumannya itu harus cicil temannya sampai Oke, bisa dimulai? Bisa.
Iya. Iya, yang Jangan sampai kita kalah 2 kali, kalah hanya satu kali. Oke. Cepat ya, biar intonasinya Nah sekarang itu hanya sebuah ide saja supaya materi kelulusan. Nah sekarang coba kita sama-sama simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Apa aja aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Satu, buang sampah sembarangan yang dijelaskan tadi apa? Penyebaran hutan, terus menciptakan kawasan industri yang dimana itu lagi ada lagi apa? Memburu hewan-hewan liar. Ya, berburu hewan liar. Yang dijelaskan lima tadi apa? Penebangan hutan udah, pencemaran udara udah, yang ditangkap apa namanya? Overfishing. Lalu apa lagi? Penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Oke. Nah sekarang ibu minta satu orang untuk apa namanya tuh? Untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Refleksi gimana sih pendapatnya pembelajaran hari ini? Gimana tanggapan Anda? Apakah seru atau membosanin atau gimana? Siapa yang bisa? Ya, bisa berdiri. saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan saya karena dapat menambah wawasan dan menyadarkan diri kita agar tidak merusak lingkungan. Oke, menyenangkan. Oke. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Iya. Terima kasih ya. Nah, kata Liza dia mendapatkan banyak ilmu. Kalau begitu, ibu mau tes dulu. Kita cek pemahaman ya. Apakah Anda benar-benar paham atau tidak terkait materi hari ini? Silakan dikerjakan kuis yang di link formulir. Nanti linknya itu akan di-share di WA group. Bentar itu dulu ya. Oke, Bu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Oke, linknya itu udah ibu kirimkan. Sudah. nah. Silakan dikerjakan 5 menit. Makanya soalnya itu cuma dikit. Udah. Berarti sampai 14 Ya, 14.20 itu linknya ibu tutup. Silakan dikerjakan sekarang tanpa suara. Oke, Bu.
Tidak kenal mereka. Soalnya objektif semuanya bagus. Ya, Bu. Oke, ngobrol lagi.
Kalau udah selesai, silakan disubmit ya. Silakan semuanya itu disubmit. Nanti 14.20 linknya itu tertutup sendiri. Udah? Oke, udah semuanya? Linknya udah ditutup ya? Oke, nah sekarang untuk tugas Ananda Ibu di rumah itu bikin resume atau rangkuman materi pembelajaran hari ini supaya lebih paham lagi. Bisa? Bisa. Atau tidak Bang Julio atau di kertas biologi aja? Oke, sesuai janji ibu kemarin, kelompok yang aktif itu akan mendapatkan hadiah. Kelompok siapa kira-kira? Claudia. Kelompok siapa kira-kira yang aktif? Claudia. Dari mana kalian tahu kelompok dia? Karena Claudia yang berbicara dari tadi. Oke, kelompok Claudia itu kelompok yang teraktif. Hadiahnya ada. Permen karet. Silakan ketua kelompok ambil. Siapa ketuanya? Saya, Bu. Saya ketuanya. Oke, ketua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk semuanya karena waktu kita itu udah habis. Apakah masih ada yang ingin bertanya nggak? Tidak. Semuanya ya. Udah. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.